di wilayah kedaulatan hukum kerajaan Allah, maka celakanya sama dikutuknya sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam ketika di sorga, dia tidak boleh mengikuti kemauan dirinya sendiri. Tiba-tiba dia ada sak dia ingin melakukan keinginan sendiri. Padahal jelas itu dilarang. Melakukan keinginan sendiri itu dilarang di wilayah kerajaan Allah. Hidup itu harus mentaati Allah. Di mana maunya Allah. Nah, begitu Adam itu dia menjalani kemauan sendiri, langsung Allah tersinggung. Langsung oleh Allah dikutuk. Karena kebetulan dia dikutuk, ada Adam itu juga menjalankan keinginannya itu juga ada godaan dari iblis, maka yang dikutuk dua-duanya. Iblis dengan Nabi Adam, Nabi Adam satu pihak dengan Siti Hawa, iblis sendirian, maka dia dikutuk langsung diturunkan di dunia ini. Sehingga iblis dan manusia hidup di dunia. Kalau iblis itu dia dulunya di dunia bersama dengan jin-jin yang lain, tapi dia karena memang dia dikasih ilmu yang tinggi, sehingga dia bisa ke langit, dan dia bersama-sama dengan malaikat, sehingga dia bisa ke sorga dalam rangka menggoda. Akhirnya dia dikutuk dan diturunkan lagi oleh Allah tuh ke bumi lagi. Adam diciptakan di bumi, dikawinkan di bumi, terus dia berbulan madu di sorga, dan begitu dia melanggar perbuatan di sorga, diusir ke bumi lagi. Ke bumi lagi. Iblis diciptakannya di bumi karena dari asap, maka dia bisa keluyuran kemana-mana, sampai dia ke sorga juga bisa, karena dia berbuat sombong kepada Allah, tidak mau mengikuti perintah Allah, maka diusir oleh Allah. Kebetulan pada saat itu lagi menggoda Nabi Adam, diusir bareng-bareng Adam dan Hawa, dan iblis diusir dan dia balik ke bumi lagi. Jadi sekarang ini pergulatan aja antara manusia dengan iblis di bumi. Kata Allah, itu adu mubin. Itu nyata-nyata bahwa iblis itu musuh. Jadi kalau umat Islam itu tidak punya musuh, itu bukan umat Islam. Umat Islam itu dari awal juga sudah dikasih musuh oleh Allah. Jelas deklarasinya. Deklarasi dari Allah. Ba'du umma ba'in adun. Sebagian kalian yaitu manusia dan sebagian yaitu iblis itu musuh. Jadi itu adalah musuh. Orang Islam adalah orang Islam yang tidak bijaksana kalau mengatakan hidup tidak punya musuh. Sehingga dia tidak merasa aman aja, tidak ada musuh. Orang Islam yang normal adalah orang Islam yang mengikuti deklarasi Allah bahwa manusia itu punya musuh. Kapanpun itu musuh akan datang kepada kita. Dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, dari atas, dari bawah. Itu
iblis. Nah ini dalam waktu manusia itu bekerja kepada Allah, tentu aja ada digoda lah oleh musuh, digoda lah oleh iblis. Nah jadi saya katakan tadi bahwa bekerja kepada Allah itu pertama kali akan dengan Allah dengan menyatakan asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia tidak mau bekerja kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak mau taat kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak mau patuh kepada aturan lain kecuali kepada aturan Allah. Jadi dia sudah ada akan dengan ucapan asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia tidak mau ngambil teladan di dalam hidup kecuali kepada Muhammad atau kepada Rasulnya. Itu sudah dalam akad. Begitu akad itu dipegang, baru mulai disuruhnya oleh Allah menghadap atau upacara atau apel 5 kali dalam sehari semalam. Setelah itu harus mencari rezeki agar bisa zakat. Mencari rezeki agar bisa zakat. Karena kalau tidak mencari rezeki ya tentu saja tidak bisa zakat. Kenapa? Ya karena bima kasabtum, zakat itu hasil usaha kalian. Jadi ada usaha dulu, usaha dapat untung baru zakat. Jadi perintah zakat berarti perintah usaha, perintah bekerja mencari rezeki, bekal ibadat, dan bekal kerja. Seterusnya, hidup tidak boleh menggunakan kemauan sendiri. Diciptakan oleh Allah, mijak di bumi Allah, mengisap udara dari Allah, minum air dari Allah, makan makanan yang ditumbuh kembangkan oleh Allah, baik itu buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan maupun daging, itu ditumbuh kembangkan oleh Allah. Diterangi matahari oleh Allah, matahari Allah, dikasih siang malam diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi bekerja hanya kepada Allah, taat hanya kepada Allah. Jadi bekerja kepada Allah harus mengikuti kemauan Allah, jangan mengikuti kemauan dirinya sendiri. Kalau ngikuti kemauan sendiri itu namanya bukan bekerja kepada Allah. Bekerja ngikuti maunya sendiri. Tapi kalau menjalankan perintah Allah, mengikuti hukum, aturan dan hukum Allah itu namanya bekerja kepada Allah. Nah, setelah itu bagaimana kalau setelah hidup tidak menggunakan lagi kemauan sendiri seperti para nabi? Adakah nabi yang hidupnya di dunia ngikuti maunya sendiri? Terus dia membuat peraturan sendiri, membuat perundang-undangan sendiri, membuat hukum sendiri, membuat sanksi hukum sendiri. Ada nggak nabi seperti itu? Tidak ada. Karena para nabi itu adalah pekerja-pekerja Allah. Mereka hidupnya bekerja kepada Allah, tidak bekerja kepada manusia. Ada kerajaan di zaman Ibrahim, ada Namrud. Apakah Ibrahim kerja di kerajaan Namrud? Enggak. Di zaman Musa ada kerajaan yang bisa mensejahterakan, ada Firaun. Kuat itu kerajaan, kuat. Apakah Musa bekerja kepada Firaun? Tidak. Semua nabi nggak ada yang bekerja kepada manusia. Semua bekerjanya kepada Allah. Itu hakikat hidup.
Jadi hakikat hidup manusia dicipta untuk bekerja kepada Allah. Bekerja kepada Allah itu memberlakukan aturan dan hukum Allah pada diri sendiri. Kalau dalam kebersamaan berarti memberlakukan aturan dan hukum Allah di dunia, sedunia. Nah, kalau kita mau bekerja kepada Allah, kita harus akad dulu, janji dulu kepada Allah. Bahasa kita adalah masuk Islam dengan mengucapkan syahadat. Di- Mengucapkan syahadat di mana? Ya kalau memang orangnya baru sendiri seperti Nabi Adam ya mengucapkan sendiri aja. Jadi berdasarkan pengakuan aja. Tapi kalau sudah banyak tidak bisa begitu. Ada persyaratan. Hukum bisa berlaku apabila ada pengakuan, bukti dan saksi. Kalau di dalam kebersamaan seperti orang Islam zaman sekarang bisa kita dinyatakan Islamnya sah atau resmi bisa. Caranya kita harus membuat dulu kepemimpinan umat Islam intern dulu. Kita masuk Islam itu kepada umat, kepada pemimpin Islam, di depan pemimpin Islam. Karena pemimpin Islam itu adalah saksinya umat Islam. Seperti Pak RT itu saksinya warga RT. Di Pak RT itu tahu jumlahnya berapa jumlahnya warga. Di pimpinan intern umat Islam juga dia tahu berapa jumlahnya umat Islam yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Makanya kalau umat Islam yang sudah banyak itu harus bersatu, punya pemimpin. Begitu ada orang mau masuk Islam itu kepada pemimpin Islam itu dan dicatat ini sudah masuk Islam. Itu saudara seketurunan dari Adam dan saudara seagama. Tapi kalau yang belum masuk Islam itu tidak bisa disaksikan atau dipersaksikan kepada semua dan tidak bisa jadi database. Ini apa umat Islam apa bukan? Jadi pemimpin Islam itu dia mempunyai database umat Islam. Kalau tidak ada pemimpin Islam jadi liar, liar alias tidak ada saksi. Siapa saksinya kamu sebagai orang Islam? Nggak tahu, nggak ada. Padahal hukum bisa berlaku atau resmi apabila ada pengakuan, bukti, dan saksi. Itulah perlunya ada kepemimpinan kalau di dalam mau membangun Islam atau memperlakukan aturan dan hukum Islam itu di dunia dalam dengan cara bersama-sama. Persyaratannya harus gimana? Ya harus bersatu dulu. Kita bisa menyatakan bahwa dia itu anak kita apabila kita sudah kawin dulu dengan istri. Adam dan Hawa bisa dia mengatakan itu keturunan kami, keturunan Adam dan Hawa apabila sudah kawin dulu Adam dan Hawa. Makanya dalam beribadat bersama-sama, gawe bersama-sama kepada Allah itu harus kawin dulu. Adam dikawinkan oleh Allah dengan Hawa. Terus setelah kawin dia punya anak. Ini anak siapa? Anak Adam. Kata keluarga Adam Hawa. Ini anak siapa? Anak kami. Jelas tuh setelah kawin. Umat Islam pun gini. Punya pemimpin Islam itu setelah apa? Kawin. Setelah bersama. Kawan aja kawin. Kawin itu hubungan. Punya hubungan dulu. Disambungkan dulu. Nyambung. Seluruh umat Islam. Setelah umat Islam itu. Dia punya pemimpin. Nah, umat Islam semuanya
jadi di bawah dan dipertanggungjawabkan oleh kepemimpinan Islam itu. Makanya sistem kepemimpinan Islam itu sistemnya sistem rumah tangga, bukan sistem kerajaan, bukan, bukan sistem republik, bukan. Ada orang yang mengatakan sistem khilafah, katanya sistem khilafah, tapi nggak jelas juga bagaimana sistem khilafah itu, gambarannya. Padahal aslinya sistem rumah tangga. Sistem kepemimpinan Islam itu sistem rumah tangga. Itu sudah diberikan oleh Allah dari mulai manusia ada, yaitu rumah tangga Adam dan Hawa. Itu sistem kepemimpinan manusia dan sistem kepemimpinan Islam. Karena manusia pertama itu Islam, manusia kedua juga Islam. Jadi ada muslimah, muslim, ini muslimah, dikawinkan pakai aturan dan hukum Islam, aturan dan hukum Allah. Begitu dia punya anak, sistem rumah tangga, ayah ibu ngurus anak. Sama dengan pemimpin Islam dan ulama Islam mengurus umat Islam gitu. Jadi itu sistemnya sistem rumah tangga. Yang sekarang mungkin sudah terlupakan lah. Umat Islam itu terlupakan dengan sistem kepemimpinan Islam itu. Disalib aja oleh orang Yahudi dengan berbagai teori. Ada teori demokrasi, ada teori ateis, ada teori liberal, macam-macam tuh teori-teori kepemimpinan di dalam manusia sekarang. Dan itu bukan sistem kepemimpinan Islam. Belum makan udah. Sistem kepemimpinan Islam tetap sistem kepemimpinan rumah tangga. Di dalam Islam tidak ada tiga kekuatan sejajar. Suami eksekutif, istri legislatif. Kalau yudikatif mana itu? Nggak ada dalam rumah tangga. Justru eksekutif, yudikatif, dan legislatif dipegang oleh suami. Hanya istri itu sebagai penasehat. Karena kedua-duanya hidupnya bersama-sama dalam rangka beribadat kepada Allah. Ini saya sebagai apa? Sebagai mukadimah pembacaan hadis. Nanti yang akan lebih apa namanya? Lebih tahu caranya ternyata kartun itu kita harus kesana dibikin mengena gitu ke hati. Tapi sebagai gambaran supaya kita tahu apa dan siapa kita dan apa siapa Allah, saya beritahukan lagi. Saya bacakan bahwa kita diciptakan oleh Allah itu agar kita bekerja kepada Allah. Bekerja kepada Allah tempatnya di mana di dunia. Waktu bekerja kepada Allah ditetapkan dari mulai apa? Dari mulai balik atau dimulai dewasa sampai kematian. Orang bekerja kepada Allah tentu saja akan diupah oleh Allah. Tapi janji upah dari Allah itu di hari kedua. Kamu bekerja di dunia, nanti upahnya akan diberikan di akhirat.
Allah tidak menjanjikan upah di dunia. Jadi kalau kita sholat, ya upahnya di akhirat. Terus kita kawin, ada upahnya, upah kawin di akhirat. Kita mengurus anak, itu nanti upahnya di akhirat. Terus kita ngasih makan orang, itu upahnya di akhirat. Kita berbuat baik kepada orang lain, itu upahnya di akhirat. Kita berzakat, upahnya di akhirat. Kita berpuasa, upahnya di akhirat. Kita haji, upahnya di akhirat. Jadi semua di akhirat. Yang bekerja kepada Allah tentu saja dapat upah dari Allah. Tapi yang tidak bekerja kepada Allah, itu berarti tidak dapat upah dari Allah. Siapa yang tidak bekerja kepada Allah itu, nah, yang bekerja kepada Allah berarti hamba Allah alias umat Islam. Umat Islam itu adalah orang yang memang dia punya akad, punya tali janji akan bekerja kepada Allah. Kalau non-Islam itu berarti tidak bekerja kepada Allah. Hanya orang Islam saja yang bisa dapat upah dari Allah. Non-Islam semuanya tidak akan dapat upah dari Allah. Nah, kalau kita bekerja kepada Allah, tentu saja harus mengikuti aturan dari Allah. Namanya juga bekerja kepada Allah, mengikuti aturan dari Allah. Dan memang upahnya juga pasti upah dari Allah. Orang bekerja kepada Allah ya menggunakan aturan Allah dan upahnya pasti dari Allah. Nah, kalau bekerjanya tidak kepada Allah, tentu saja tidak akan mendapat apa-apa dari Allah. Nah, ini perlu diketahui itu seperti itu. Nah, seperti bekerjanya kepada Allah, itu menanamkan kita atau memperlakukan aturan hukum dan hukum Allah pada diri kita untuk pribadi, memperlakukan aturan hukum Allah untuk seluruh dunia dalam keadaan atau dengan cara bersama-sama. Nah, cara kerja kepada Allah, kerja kepada Allah itu bisa dianggap bekerja kepada Allah apabila apa? Kita mengadakan akad dulu, tali janji dulu dengan Allah dengan mengucapkan syahadat. Keduanya kita harus apel 5 kali sehari semalam. Terusnya kita harus berusaha, tidak boleh nganggur. Hidup di dunia tidak boleh nganggur. Nganggur itu dosa. Di dunia nganggur itu dosa. Dia harus bekerja. Kenapa bekerja itu? Agar dia bisa menjalankan zakat, bisa berbuat baik kepada sesama, bisa menjalankan ibadat dengan dana yang dikasihkan oleh Allah lewat usaha itu. Loh, terus setelah itu harus mengekang diri jangan sampai kita melakukan perbuatan berdasarkan keinginan sendiri. Misalkan kita melakukan berdasarkan kemauan sendiri. Apa saja. Sampai ke membuat negara berdasarkan falsafah sendiri. Membuat ormas berdasarkan kemauan sendiri. Membuat orpol berdasarkan kemauan sendiri. Membuat persatuan berdasarkan kemauan sendiri. Berdasarkan aspirasi manusia itu sendiri. Itu tidak boleh di dalam Islam. Dilarang itu. Makanya saya katakan tidak ada nabi yang membuat yayasan, nabi membuat pesantren, nabi misalkan membuat apa, membuat ormas, nabi membuat orpol, nabi membuat negara itu nggak ada. Sampai nabi membuat persatuan dunia nggak ada. Nabi itu semuanya juga dia bekerja kepada Allah
untuk memperlakukan hukum Allah di dunia ini. Itu semua, hanya segitu Nabi. Nabi tidak pernah bikin negara, tapi memperlakukan aturan hukum Allah di mana saja di bumi ini. Kenapa? Karena bumi ini adalah salah satu dari wilayah kedaulatan hukum kerajaan Allah. Siapa yang coba-coba membuat hukum di wilayah kedaulatan hukum kerajaan Allah, terkutuklah dia. Saya mah tidak bikin hukum, tapi pelaksana. Atau saya mengesahkan pemberlakuan akan dituntut juga oleh Allah. Pasti dituntut juga. Ini beratnya. Jadi bekerja kepada Allah tuh harus kapah. Harus segala-galanya. Tidak boleh sepotong-sepotong. Itu bekerja kepada Allah. Nah, bekerja kepada Allah akhirnya jadi apa? Jadi hamba Allah. Nah, hanya hamba Allah lah yang akan dikasih upah oleh Allah itu. Di akhirat yang dapat upah itu upah dari Allah itu hamba Allah. Ya ayat wa nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Padahuli fi ibadi. Masuk dulu ke hamba aku, jadi hamba aku. Padahuli masuklah ke surga aku. Jadi yang masuk ke surga Allah itu yang udah jadi hamba dulu. Nah, jadi kalau orang baru masuk Islam, baru ngaku Islam, itu baru pendaftaran jadi hamba Allah. Belum jadi hamba Allah, belum. Masih dalam proses mau menjadi hamba Allah. Hamba Allah itu harus sampai ke tingkat ridho. Rodi itu billahi robba. Ridho diatur oleh Allah. Wabil Islam dinan. Dan ridho kalau hanya Islam saja yang menjadi aturan hidup aku. Di luar Islam aku tidak mau. Hanya ridhonya kalau Islam yang menjadi aturan hidup aku. Wabil Islam ini wabil Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Dan aku mendapatkan berita yang benar itu dan ilmu itu hanya dari Nabi. Semua yang diucapkan oleh Nabi itu pasti benar dan akan jadi fakta. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita turutin dan itu berpahala. Apa yang dijauhi oleh Nabi dan dilarang oleh Nabi itu pasti membawa diri ke neraka. Jadi kerja tuh itu aja, sederhana kan? Makanya kata hadis, adinu yusrun, agama itu gampang. Anda percaya kepada Allah, percaya. Percaya mau nggak Anda bekerja kepada Allah? Mau bekerja. Apa pekerjaan Allah itu? Ya hidup memperlakukan aturan dan hukum Allah pada diri kita. Kalau untuk sendiri. Kalau untuk seterusnya ya memperlakukan aturan dan hukum Allah di dunia. Selama kapan itu ya selama kita dewasa sampai mati. Di mana di dunia? Di dunia ini. Jadi itu aja. Simpel kan? Adinu yusrun. Agama itu gampang. Tapi kalau kita mau bekerja kepada Allah, mau menjadi hamba Allah, syaratnya pertama harus akad dulu. Punya ikatan. Nah, ucapan syahadat. Terus apel 5 kali sehari. Semalam yaitu sholat. Terus usaha supaya punya bekal untuk ibadat termasuk bekal untuk berzakat. Terus jangan punya keinginan lain, kepala harus dipotong.
Orang Islam itu adalah orang yang memotong kepalanya dan hidupnya sami'na wa atona. Kepada Allah aja. Kata Allah begitu ya begitu, kata Allah begini ya begini. Kata Allah oke, ya lakukan. Kata Allah jangan, ya tidak lakukan sama dia. Jadi kepalanya dibuang, tidak banyak dipikir lagi. Itu orang Islam. Orang Islam itu orang bagus adalah orang yang memang kepalanya dipotong. Sholat, sholat. Usaha, usaha. Zakat, zakat. Berbuat baik sama orang tua, berbuat baik. Enggak ini, kepalanya enggak dipakai dijadikan lambatan. Potong pesisir. Taat betul-betul. Samina waton. Dengar, laksanakan. Dengar, laksanakan. Itu aja. Jadi bekerja kepada Allah hanya itu. Diinstruksi oleh Allah, lakukan. Enggak pakai komen lagi. Enggak. Kenapa sih? Kenapa sih? Kan gini sih. Kenapa sih? Kenapa sih? Kan gini sih. Itu nggak ada seperti itu. Di hadapan Allah nggak ada. Sholat. Sholat. Kamu kan sudah cukup zakat. Zakat. Nah, ini bulan puasa. Puasa, oi. Puasa. Itu. Samina wa ta'na. Itu yang dihargai oleh Allah. Kalau yang masih kan gini kan aku ini kan masih akan banyak alasan begitu sudah itu. Bagaimana Bapak umat Islam bisa bersatu? Ah, nggak mungkin. Nah, sudah mengatakan nggak mungkin itu sudah. Bukan kita diperintah oleh Allah harus bersatu. Yuk, bareng-bareng yuk bersatu. Ayo kita kerahkan semua kemampuan supaya kita bersatu. Punya kepemimpinan. Ayo kita mengelola Islam. Ayo kita menjalankan ajaran Islam dan mengelola apa-apa yang diperintahkan oleh Islam atau oleh Allah. Ya sudah, laksanakan begitu. Nggak pakai. Waduh, nggak mungkin kan. Itu, itu sudah kehilangan setengah keislamannya. Hilang, hilang keislamannya. Udah banyak alasan. Yang benar itu manusia yang benar di hadapan itu yang potong kepalanya, terus hidupnya samina wa atona. Seperti siapa? Seperti para nabi. Nabi nggak pernah banyak mikir, nggak banyak pertimbangan lagi. Sholat mat, sholat. Zakat mat, zakat. Kawin man, kawin. Urus anak, urus. Enggak ada sama sekali. Ada kan Nabi seorang Nabi gitu banyak cincong gitu ke hadapan Allah. Enggak ada. Nah itulah manusia-manusia yang dihargai oleh Allah itu. Yang samina wa ata'na. Kalaupun kurang melaksanakannya ya, ya itu. Kalau kurang melaksanakannya cepat gue peronaka. Ya Allah ampuni aku. Aku belum bisa melaksanakan perintah engkau secara keseluruhannya, secara sempurna. Ampuni aku. Nah, begitu. Itu sebagai mukadimah sebelum saya bacakan hadis. Kemarin sudah saya jelaskan Bunyal Islam ala khamsin. Dibangun Islam atas 5. Syahadatu an la ilaha illallah, wa tuqimus sholat, wa tutuz zakat. Malah dijelaskan di sini wa khallu sabilahum. Di dalam dakwah
Faqulus sabilahum. Jadi bangun Islam pribadi, dibangun Islam itu dengan cara dia akad dulu dengan Allah. Biarkan dia atau kita punya tali janji dengan Allah bahwa tidak akan bekerja kepada siapa-siapa dan tidak akan mentaati siapa-siapa, hanya kepada Allah saja. Aku tidak mau menggunakan aturan apa saja, aturan siapa saja kecuali aturan dari Allah. Aku tidak menggunakan hukum hukum apa saja kecuali hukum dari Allah. Aku tidak menggunakan sanksi hukum kecuali sanksi hukum dari Allah saja. Yang lain no. Allah oke. Yang dari Allah oke. Yang bukan tidak dari Allah atau bukan dari Allah no. Itu pertama. Terus sholat. Jelaskan sholat ada 5 waktu. Yang pertama diwajibkan sholat kepada umat Islam, kalau kepada Nabi Muhammad itu tahajud, qumil lail, sholat malam, itu khusus kepada Nabi Muhammad. Kalau kepada umat, yaitu sholat safar, sholat mau bepergian. Itu sholat yang pertama diwajibkan kepada umat Islam. Mau bepergian, sholat safar. Nah setelah itu baru Isra Mi'raj. Isra Mi'raj baru yang ini jadi sunat, sholat safar itu jadi sunat, baru yang jadi wajib yaitu sholat yang 5. Di dalam sholat yang 5 itu bentuknya adalah seperti katakan upacara. Di dalamnya isinya memuji dan janji. Aslinya pelaksanaan isi sholat itu di luar sholat. Sudah dijelaskan dari kemarin ya. Isi sholat itu dilakukannya di luar sholat. Seperti Allahu Akbar, mengagungkan Allah, mengagungkan aturannya, mengagungkan hukumnya itu di luar sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya itu juga hidup itu di luar sholat. Mengatakan karena Allah itu di luar sholat. Menyelamatkan orang sebelah kanan, assalamualaikum kiri itu berarti di luar sholat. Kalau di waktu sholat tidak mungkin kita menyelamatkan orang sebelah kanan, orang sebelah kiri. Karena itu pasti dilakukannya setelah atau di luar sholat. Jadi apa-apa yang ada diucapkan di dalam sholat, bukti pelaksanaannya adalah di luar sholat. Setelah itu baru zakat, terus puasa, terus haji. Yang paling berbahaya adalah di antara syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, yang paling berbahaya adalah apabila kita hidup puasa. Misalkan waktu kita dikasih 24 jam oleh Allah. Disuruhnya bekerja kepada Allah alias menjalankan perintah Allah di dalam 24 jam. Ternyata kita punya keinginan. Kita menggunakan 24 jam itu bukan bekerja kepada Allah, malah dipakai main-main. Karena menjalankan keinginan sendiri. Nah, celakalah itu. Celakalah itu pasti. Karena diberikan waktu 1 hari atau 24 jam itu untuk ibadat. Dan janji kita pun juga akadnya adalah untuk beribadat. Waktu kita hidup di dunia ini untuk beribadat. Nah, tiba-tiba dipakai untuk main ya. Kapok tuh. Jadi salah. Salah menggunakan waktu. Salah menggunakan waktu di dalam Islam disebut zalim. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, kalau zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menempatkan atau menggunakan waktu bukan untuk peruntukannya, itu namanya zalim. Dia bakal Betapa banyak sekali dosa kita itu. alasan karena dia seperti itu gitu dia merasa menyadari semua. Tapi di dalam pembangunan Islam katanya dia berproses. Berprosesnya begini. Muad, kamu pergilah ke sana, terus katakanlah supaya mereka itu masuk Islam. Sudah masuk Islam, terus lakukan perintahkan kepada mereka sholat. Kalau sudah sholat, perintahkan zakat. Kalau sudah zakat, khalus sabilahu. Biarkan aja kalau sudah zakat. Nanti katanya terus. Kesananya bisa terus. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Islam itu dibangunnya pertama oleh syahadat. Fondasi syahadat. Tiangnya salat. Dindingnya zakat. Kalau pembangunan pribadi itu sudah fondasi sudah, terus tiang sudah, dinding sudah, kesananya tinggal diterusin, ngurusin atapnya, terus terus menghiasinya. Jadi membangun Islam seperti membangun bangunan atau membangun rumah. Pondasi, tiang, dinding, atap, terus ngecat, ngecat. Gimana kalau kata Nabi kalau memang orang itu sudah mau membangun dirinya dengan Islam, asal sudah dia sadar, sudah sholat, sudah zakat, terus biarin aja seterusnya mah. Nanti pasti diterusin katanya. Itu kata Nabi. Itu bagi siapa? Bagi orang yang mau mengajak orang masuk Islam. Kita adalah bukan orang yang ngajak dan tidak diperintahkan oleh Allah kita ngajak orang masuk Islam, enggak. Kita ini diperintahkan oleh Allah sebagai pelaksana. Kalau Nabi Muhammad itu orang yang diperintahkan untuk melaksanakan aturan Islam dan dia mengajak orang supaya dia masuk Islam. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita disuruh menjalankan aturan Islam. Tidak disuruh mengajak orang. Makanya pengajian ini disebutnya pengajian warung. Warung mau beli silakan, mau tidak ya nggak apa-apa. Dasarnya kenapa? Karena tidak ada istilah mau mengajak. Hanya membuka aja surat dari Allah dan surat dari Nabi ini gini. Surat dari Allah jumlahnya 114 surat. Yang ditandatangani Alif Lam Mim, Alif Lam Ro, Kaf Ya, Ain Shad dan seterusnya itu surat yang ditandatangani itu surat resmi. Namanya surat resmi itu namanya Ayatul Muhkamat. Surat-surat yang mengandung hukum. Ada lagi memo. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, itu memo. Cukup diparap saja. Di atasnya atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ditandatangan itu memo. Tapi jumlahnya ada 114 surat. Nah, yang 114 surat itu buat siapa? Buat kita. Diantarkannya oleh siapa? Ya oleh pos. Siapa pos pertama? Ya Muhammad. Muhammad SAW adalah tukang pos yang dia setelah membaca dan dia menjalankannya disampaikan juga ke kita. Jadi sekaligus dia pelaksana, tapi dia juga jadi tukang pos. Dikirimkan surat itu ke kita. Alhamdulillah kita sudah menerima 114 itu. Walaupun tidak paham semuanya, apalagi hafal.
Mungkin yang hafal jarang, Nah, tapi ngerti nah, juga sudah jarang yang mengerti. Baru itu surat dari Allah Subhanahu wa taala. Isinya ya tadi, isinya tadi sama siapa aja gitu. bahwa Allah Oh, menciptakan kita adalah supaya kita bekerja kepada Allah. Bekerja di dunia ini dan waktunya setelah dewasa. Sampai pada kematian. Begitu pas pekerjaannya apa? Ya memperlakukan aturan dan hukum Allah pada diri kita untuk pribadi. Seterusnya memperlakukan aturan dan hukum Islam atau hukum Allah di dunia dengan cara bareng-bareng. Nah, seterusnya pekerjaannya kalau kita mau bekerja kepada Allah, matangkan dulu akad tali janjinya syahadatnya dikuatkan dulu. Kebanyakan orang longgar dalam syahadat. Sholat sih rajin, tapi ditanya syahadat dia longgar. Banyak orang yang memang hampir habis. Sholatnya memang rajin, zakatnya lancar, puasanya lancar, hajinya lancar. Tapi syahadatnya kropos. Dia berjanji kepada Allah tidak hanya kepada Allah saja, ada juga kepada yang lain. Dia bekerja kepada Allah tapi bekerja juga kepada yang lain. Dia mentaati Allah, mentaati kepada yang lain. Dia juga mengikuti aturan Allah, mengikuti juga aturan yang lain. Nah, itu masih masih longgar. Itu bahayanya. Yang seperti itu dijelaskan oleh hadis berkaitan dengan itu dijelaskan oleh hadis kata Nabi Bismillahirrahmanirrahim wakana tafsir ini tafsir dari la ikraha fiddin, tidak ada ikraha fiddin. Inna dzalika la akrahu an lakum wa inna ahwalukum bil maudah kama qala Nabi SAW yatawakkaluna bisyahadah. Dijelaskan di ini hadis ya kan bahwa banyak orang yang memang dia mengendurkan di dalam syahadat sehingga akan tali janji dengan Allah itu kendur sehingga yusoluna walam yusolu barang sholatnya tidak dianggap sholat wala yuzakuna walam yuzaku zakat juga tidak dianggap zakat. Kenapa? Ya karena ini longgar. Dia taat kepada Allah tapi taat kepada yang lain. Dia bertuhan kepada Allah tapi bertuhan kepada yang lain. Dia bikin arbaban, katanya bikin pada Tuhan-Tuhan lain selain kepada Allah. Padahal dijelaskan inna dini yusrun, sesungguhnya agama itu gampang. Kata Nabi, inna din yusrun, agama itu gampang. Tinggal kita berakad kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bersyahadat sungguh-sungguh dan hidup tidak akan bekerja kecuali kepada Allah. Tidak akan taat kecuali kepada Allah. Tidak akan patuh kecuali kepada Allah. Itu hanya segitu aja. Namanya bekerja kepada Allah ya tentu saja taat kepada Allah, mengikuti aturan Allah dan dia berharap mendapatkan pahala dari Allah. Tidak ada penghargaan dari orang, tidak menghadap penghargaan dari orang gitu. Itu kata Nabi seperti itu.
Malah dijelaskan di hadis di Qur'annya yang berkaitan dengan ini. Wa may yabtaghi ghaira Islam dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang yang bekerja kepada Allah tapi dia tidak mau menggunakan aturan Allah ya aturan Islam, maka pekerjaannya tidak diterima. Jadi kalau kita bekerja, ngomongnya bekerja kepada Allah, tetapi tidak menggunakan aturan dari Allah. Pokok bekerja kepada Allah tidak mengikuti aturan dari Allah, maka pekerjaannya tidak diterima. Walau yukbal minhu, tidak diterima dari dia pekerjaannya. Pengorbanannya nggak diterima. Wahwa berarti minal khosin dan di akhirat rugi. Ini diceritakan oleh Nabi seperti itu. Jadi semakin kita mengetahui keilmuan Islam, kita kenal dengan Allah. Ganti deh filmnya deh. Dan maka kita harus lebih hati-hati. Ternyata hidup itu kalau tidak seperti para nabi, itu hidup kita celaka. Hidup kita harus seperti para nabi. Yang hidupnya hanya taat kepada Allah. Begitu taat kepada selain Allah, alias hidup tidak seperti nabi, celaka kita. Celaka. Nah, tinggal kita berpikir sekarang nih. Ilmu sudah saya kasihkan. Terus transaksi dengan Allah tidak jelas. Kita sudah akad la ilaha illallah. Tinggal kita lihat aja hidup para nabi. Sering-seringlah Anda membaca atau melihat nabi. Bagaimana hidupnya para nabi itu? Apakah hidupnya para nabi itu menggunakan demokrasi, hidup menggunakan apa liberal, atau menginginkan keinginan sendiri, membuat hukum sendiri? Lihat aja nabi. Itulah hidup yang benar. Hidup yang benar itu hidupnya para nabi. Kalau kita bisa hidup seperti para nabi, nah mudah-mudahan kita bisa diterima sebagai hamba Allah. Tapi kalau hidup kita masih jauh berbeda dengan nabi, ya masih di pinggir neraka kita. Itulah yang saya akan ceritakan karena badan saya ini masih agak sakit, agak lesu. Kebetulan dagingnya tinggal 53 kilo. Jadi pengajian saya hentikan sampai di sini saja. Shadaqallahul adzim wa shadaqar rasulul karim. Ben, aku nyiapin sampah dulu. Dua. Julius? Ya Pak Haji. Karena badan aku agak sakit nih. Tinggal 53 kilo. Jadi aku ngajinya sampai jam ini aja. Ya. Ya Pak Haji, ya Pak Haji. Yuk kita berdoa dan mendoakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anzil lana rahmatan barakatan wa afiyatan wa maghfiratan wa sakinatan fi qulubina wa nas'aluka fawzan inda liqaika ya rabbal alamin. Rabbana aslih lana dinina alladzi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha wa aslih akhiratina innahu ilaiha ma'adin.
wajal hayatan ziyadatan lana fi kulli khair, wajal mautan rohatan min kulli syarr, wajal kullal qada qadaitahu lana khair ya rabbal alamin. Rabbana nas'aluka afiyatan fi dinina wa malina wa ahlina Kalau pakai sana dia tahu dia nih. wa amin rahatina innaka antas samiul du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yuk doakan orang tua kita sama-sama. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yuk doakan suami, istri, anak keturunan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yuk doakan orang-orang yang sakit supaya sembuh. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta safi la safi illa sifauka sifan la yughadiru saqama. Yuk doakan orang tua kita yang sudah tidak ada. Mereka menjerit meminta tolong kepada kita supaya dimintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosanya dan kekurangan-kekurangan. Allahumma gfir lahum wa'afihim wa'fu anhum wa aqim birahmatika marhalahum warhamna warhamhum ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana la tahrimna ajrahum wa taqina badahum. Doakan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Jangan itu.